Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Malam itu, gema suara bola padel yang menghantam raket karbon terdengar seperti rentetan tembakan di dalam gedung indoor yang megah itu. Cahaya lampu LED putih yang terang benderang menyinari lapangan. Namun di luar dinding kaca yang tebal, kegelapan malam Jakarta sudah menyelimuti segalanya. "Gila, Ban. Fokus dong. 1 poin lagi kita menang," teriak Rian dari sisi lapangan sebelah kanan. Bani menyeka keringat yang membanjiri dahinya. Napasnya memburu. Ia mencoba melakukan servis, namun tangannya sedikit gemetar. Sejak 10 menit lalu, perutnya terasa seperti diaduk-aduk. Rasa mulas yang tajam menyerang secara berkala, membuatnya sulit untuk berkonsentrasi pada bola. Sorry, perut gue beneran gak beres nih," sahut Bani dengan suara agak parau. "Ya elah, alasan klasik kalau mau kalah," celetuk Dimas lawan main mereka sambil tertawa mengejek di seberang jaring. "Ayo, servis terakhir nih." Bani memaksakan diri. Ia memukul bola, namun gerakannya kaku. Bola tersebut hanya membentur net. Permainan berakhir dengan kemenangan di pihak Dimas dan Aksa. Bani langsung membungkuk, memegangi perutnya yang semakin melilit. "Aduh, gua ke toilet dulu ya. Udah di ujung nih," kata Bani tanpa menunggu jawaban. Ia melempar raketnya begitu saja ke atas kursi panjang di pinggir lapangan dan berlari kencang menuju area toilet di sudut gedung. Rian menggeleng-gelengkan kepalanya. Kebiasaan si Bani, di mana-mana selalu ada aja gebrakannya. Segala sakit perut lah. "Ya udah, gue mau istirahat dulu ya. Mau beli rokok di luar." Dimas dan Aksa melanjutkan permainan hingga hampir jam 11 malam. Lalu Rian kembali ke pinggir lapangan. "Udah mau jam 11, bentar lagi tutup nih." Rian membereskan barang-barangnya. Iya, Bani mana? Tasnya nggak ada." "Nggak tahu, mungkin udah balik duluan. Dia kan suka tiba-tiba ngilang gitu anaknya," balas Aksa. "Hah? Nggak bareng kita?" Rian menaikkan sebelah alisnya. "Tadi sih katanya dia mau naik ojek online, masih ada urusan pribadi. Nggak tahu apaan." Mereka bertiga pun segera beres-beres untuk pulang. Di saat yang sama, Pak Nanang, penjaga gedung yang sudah terlihat mengantuk, mulai mematikan lampu lapangan satu persatu. Ia melihat Rian, Dimas, dan Aksa berjalan menuju pintu keluar. "Sudah semua, Mas?" tanya Pak Nanang sambil memegang rentetan kunci besar. "Sudah, Pak. Teman saya yang satu lagi kayaknya sudah pulang duluan lewat pintu samping," jawab Rian santai sambil melambaikan tangan. Pak Nanang mengangguk tanpa memeriksa area toilet maupun area-area lainnya. Karena ia mengira semua orang sudah keluar, ia mulai menutup pintu kaca utama. Bunyi besi gembok dan rantai yang saling beradu terdengar nyaring di keheningan malam. Gedung itu kini terkunci rapat. Di dalam toilet yang sunyi, Bani masih berjuang dengan rasa sakit perutnya. Sama sekali tidak menyadari bahwa suara pintu yang tertutup tadi adalah akhir dari kebebasannya malam itu. Di atas wastafel, lampu toilet berkedip sekali sebelum akhirnya padam sepenuhnya, menyisakan kegelapan yang pekat. Bani tertegun di balik bilik toiletnya yang sempit. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia meraba-raba dinding, mencari tuas penyiram. Lalu segera merapikan pakaiannya dengan gerakan kikuk di dalam buta. "Hoi, siapa nih yang mati lampu?" teriak Bani, mencoba memberikan kesan kesal untuk menutupi rasa takut yang mulai merayap. Tidak ada jawaban. Sunyi yang kembali hadir terasa sangat tidak wajar. Seolah-olah ruangan itu baru saja menyedot seluruh suara di dunia. Bani melangkah keluar dari bilik. Tangannya meraba dinding dingin hingga mencapai wastafel.
Ia teringat ponsel di saku celananya. Dengan harapan tipis, ia menekan tombol power. Namun hanya logo baterai merah kosong yang berkedip sedetik sebelum layar kembali hitam pekat. Bisa-bisanya HP ini lowbat di kondisi segenting ini, pikirnya. Rian, Dimas, Aksa, kalian di mana? Bani meraba jalan menuju pintu keluar toilet. Saat ia berhasil mendorong pintu kayu itu dan sampai di area utama, pemandangan di depannya jauh lebih mengerikan. Lapangan padel yang tadinya benderang kini tampak seperti barisan peti mati raksasa dari kaca. Cahaya bulan yang masuk melalui ventilasi tinggi di atas menciptakan bayangan-bayangan panjang yang terdistorsi di atas lantai karpet sintetis. Ia berlari menuju pintu kaca utama di ujung lobi. Tangannya meraih gagang pintu dan menariknya sekuat tenaga. Krak! Bunyi besi yang beradu dengan rantai menghentak kesadarannya. Bani mengintip keluar melalui celah kaca. Ia melihat mobil Rian sudah tidak ada di parkiran. Area itu kosong melompong. Gua kekunci, bisiknya tak percaya. Gua beneran kekunci. Bani mencoba menggedor pintu kaca itu berkali-kali. Halo, tolong. Namun dinding peredam suara yang dirancang agar kebisingan permainan tidak keluar, kini justru menjadi penjara yang sempurna baginya. Suaranya hanya memantul di dalam ruangan, kembali ke telinganya sendiri seperti gema yang menyedihkan. Saat ia terengah-engah dalam keputusasaan, sebuah aroma tiba-tiba menusuk hidungnya. Itu bukan bau pengharum ruangan atau bau keringat manusia yang habis berolahraga. Itu adalah bau tanah yang sangat basah. Bau tanah liat yang baru digali setelah hujan lebat, menyeruak dari arah lapangan satu yang berada tepat di tengah gedung. Tuk, tuk, tuk. Bani membeku, bulu kuduknya berdiri tegak. Di tengah keheningan itu, ia mendengar suara bola padel yang memantul pelan di atas lantai. Suaranya bukan berasal dari pukulan raket, melainkan seperti sesuatu yang jatuh dengan berat. Tuk, serak. Bukan hanya suara bola, ada suara gesekan kain kasar yang terseret di atas karpet lapangan. Bani memberanikan diri menoleh ke arah lapangan satu. Di bawah temaram cahaya bulan yang pucat, ia melihat kumpalan tanah hitam berceceran di atas lantai yang tadinya bersih, dan bau busuk itu kini mulai memenuhi paru-parunya. Bau busuk itu memaksa Bani menutup hidung dengan kerah kaus yang sudah lembab oleh keringat dingin. Ia memundurkan langkah hingga punggungnya menabrak meja resepsionis yang keras. Matanya menyipit, berusaha menembus kegelapan di lapangan satu. Namun, ia hanya bisa melihat siluet samar yang bergerak kaku, sesuatu yang tampak lebih tinggi dari manusia biasa, terbungkus warna putih yang kusam. Tenang Ban, tenang, itu nggak nyata. Itu efek ketakutan lu aja, gumamnya kepada diri sendiri, meski ia tahu itu bohong yang besar. Bani menyadari ia tidak bisa hanya diam mematung menunggu fajar. Ia harus keluar. Pikirannya berputar cepat mencari solusi. Ia teringat ruang pengelola yang berada di balik koridor lapangan. Di sana, biasanya terdapat telepon dan kunci cadangan yang tergantung di samping meja staf. Itu satu-satunya harapannya. Oke, lari ke ruang pengelola, ambil kunci, buka pintu, pulang. Selesai. Bisiknya pada diri sendiri, mencoba membangun keberanian. Namun, untuk menuju ke sana, ia harus melewati jalur di samping lapangan satu. Lapangan yang kini terasa seperti pusat dari segala keganjilan di gedung ini. Dengan langkah yang sangat pelan agar tidak menimbulkan suara, Bani mulai mengitari tepi ruangan. Tangannya terus menyentuh dinding sebagai pemandu. Saat ia berada tepat di samping dinding kaca lapangan satu, gerakan di lapangan itu berhenti. Bani ikut mematung. Dia melihat sebuah bayangan berdiri tegak di tengah lapangan. Sosok itu tidak memiliki lengan yang bebas. Tubuhnya terbalut kain putih yang diikat kuat di bagian atas kepala. Pocong itu berdiri membelakanginya, namun kepalanya miring ke samping dengan sudut yang tidak manusiawi. Seolah sedang mendengar detak jantung Bani yang kian kencang. Serak! Sosok itu melompat kecil, bukan ke arah depan,
melainkan berputar perlahan menghadap ke arah kaca tempat Bani berdiri. Bani terlonjak, nyaris berteriak. Ia segera menunduk, merangkak di bawah garis pandang kaca lapangan agar tidak terlihat. Lantai yang ia sentuh terasa aneh, licin dan berpasir. Saat ia melihat telapak tangannya dalam keremangan, bukan debu yang menempel, melainkan tanah merah yang masih menggumpal. "Tolong, tolong, jangan ganggu saya," rintihnya dengan suara bergetar. Targetnya tinggal 10 meter lagi. Pintu ruang pengelola terlihat sedikit terbuka, memancarkan kegelapan yang lebih pekat dari lobi. Bani mengumpulkan seluruh sisa tenaganya. Namun, tepat ketika ia hendak berdiri dan berlari, suara benturan keras menghantam kaca di samping kepalanya. Brak! Kaca tebal itu bergetar hebat. Bani menoleh dan melihat wajah yang menghitam dengan mata yang tertutup kapas kotor menempel tepat di balik kaca, hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Kaca tebal itu bergetar hebat, mengirimkan gelombang getaran yang menyengat hingga ke tulang belakang Bani. Wajah yang menghitam dengan kapas kotor yang menyumbat lubang hidung itu seolah tersenyum di balik balutan kain kafan yang penuh dengan noda tanah. Bani terjatuh ke belakang, merangkak mundur dengan kaki yang lemas hingga punggungnya menghantam jajaran loker pemain. Pergi kamu!" teriaknya histeris. Namun suaranya hanya tertelan sunyi gedung yang hampa. Bani sadar dia tidak punya banyak waktu. Sosok itu mulai membenturkan kepalanya ke arah kaca berkali-kali. Duk, duk, duk. Setiap benturan terasa makin kuat, seolah kaca temper itu bisa pecah kapan saja. Bani bangkit dan berlari tertatih-tatih menjauhi lapangan, mencari jalan keluar alternatif. Ia melihat jendela ventilasi di bagian atas koridor. Sebuah celah kecil yang mungkin bisa ia raih jika ia bisa memanjat tumpukan kursi. Dengan napas yang tersengal, ia menyeret beberapa kursi besi ke bawah jendela. Besi-besi itu beradu dengan lantai, menciptakan suara bising yang memekakkan telinga di tengah kesunyian. Bani naik ke atas kursi. Tangannya menggapai-gapai bingkai jendela yang tinggi. Namun, jendela itu terkunci mati dengan baut yang sudah mulai berkarat. Tidak peduli seberapa keras ia menariknya, jendela itu tidak bergeming sedikit pun. "Sial, buka, ayolah," umpatnya sambil terisak. Dari ketinggian kursi itu, Bani tidak sengaja melirik ke arah lapangan di bawahnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Sosok itu sudah tidak ada lagi di dalam lapangan kaca. Lapangan itu kini kosong, menyisakan jejak-jejak tanah merah yang melingkar di tengahnya. Keheningan baru yang lebih mencekam menyelimuti ruangan. Bani turun dari kursi dengan gerakan yang sangat lambat, takut jika suara sekecil apapun akan memancing sesuatu mendekat. Ia memutuskan untuk kembali ke rencana awal, meja resepsionis. Ia harus mencari apapun di sana. Mungkin ada kunci cadangan atau benda tajam untuk membela diri. Setiap langkah yang diambilnya kini diikuti oleh suara pantulan dari dinding kaca. Tuk, satu langkah Bani. Tuk, satu suara balasan di belakangnya. Suara benturan itu bukan lagi berasal dari lapangan, melainkan mengikuti gerakannya dari balik bayangan tiang-tiang beton. Saat ia sampai di dekat meja resepsionis, aroma busuk itu kembali menguat. Kali ini bercampur dengan bau anyir yang menyengat. Bani meraba-raba kolong meja, mencari laci yang mungkin berisi kunci cadangan. Tangannya gemetar hebat saat ia menarik salah satu laci yang terkunci. Tiba-tiba, dari arah belakang, suara napas berat yang terdengar seperti suara asma yang akut terdengar tepat di tengkuk lehernya. Bersamaan dengan itu, sebuah bayangan putih yang tinggi menjulang perlahan-lahan mulai menutupi permukaan meja resepsionis yang diterangi cahaya bulan. Bani membeku. Tangannya masih memegang laci yang terkunci. Namun ia tidak berani menarik napas. Udara di sekitarnya mendadak menjadi sangat dingin.
Seolah-olah suhu di dalam gedung itu anjlok hingga ke titik beku dalam hitungan detik. Perlahan, Bani memutar kepalanya ke atas. Di sana, tepat di depan pintu ruang pengelola yang hanya berjarak beberapa langkah darinya, sosok itu berdiri tegak. Pocong itu tidak lagi berada di balik kaca. Ia kini berada di ruang yang sama, menghalangi satu-satunya jalan menuju kunci cadangan. Kain kafannya yang kumal tampak basah dan berat oleh lumpur kuburan, sementara ikatan di atas kepalanya miring ke arah Bani. Wajahnya yang hancur, dagingnya yang menghitam dan membusuk, kini terlihat sangat jelas. Mata yang seharusnya ada di sana hanyalah lubang gelap yang dalam. Namun Bani bisa merasakan tatapan penuh kebencian yang terpancar dari lubang tersebut. "Jangan, tolong jangan ganggu saya," bisik Bani. Suaranya pecah menjadi isakan. Ia teringat pesan ibunya untuk selalu berdoa saat ketakutan. Dengan bibir yang bergetar hebat, Bani mulai merapalkan ayat-ayat suci yang ia ingat. Ia memejamkan mata rapat-rapat, berharap saat ia membukanya, sosok itu akan lenyap. Namun, alih-alih menghilang, suara gesekan kain di lantai justru terdengar semakin cepat. Serak, serak, serak. Bani membuka matanya dan terpekik. Sosok itu kini sudah berada tepat di hadapannya. Hanya terhalang oleh lebar meja resepsionis. Bau busuk yang menyengat kini begitu kuat hingga membuat Bani mual. Sosok itu mulai mencondongkan tubuhnya yang kaku ke arah Bani, seolah-olah hendak menjatuhkan dirinya tepat di atas tubuh pria itu. "Pergi!" teriak Bani sambil melemparkan apa saja yang ada di atas meja. Stapler, tumpukan brosur, hingga tempat pulpen besi. Benda-benda itu menembus tubuh si pocong dan jatuh ke lantai, seolah pocong itu hanyalah asap tebal yang padat. Bani menyadari bahwa doa dan perlawanan fisiknya tidak membuat makhluk itu mundur. Pocong itu justru membuka mulutnya yang hitam, mengeluarkan suara erangan rendah yang terdengar seperti tanah yang bergeser di bawah liang lahat. Bani terjepit. Di belakangnya adalah tembok kaca yang buntu, dan di depannya adalah maut yang terbungkus kain kafan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bercampur dengan air mata keputusasaan yang tak lagi bisa ia bendung. Pocong itu semakin mencondongkan tubuhnya, menciptakan bayangan raksasa yang seolah siap menelan Bani hidup-hidup ke dalam kegelapan. Dengan sisa keberanian yang nyaris habis, Bani mencoba menerjang ke samping, berniat lari menuju pintu ruang pengelola untuk terakhir kalinya. Namun kakinya tersandung sudut meja, membuatnya jatuh tersungkur di atas lantai yang kini terasa becek dan berbau amis. Ruang pengelola kini sudah tertutup rapat, entah oleh siapa, seolah gedung itu sendiri sedang menolak kehadirannya. "Gak bisa, gua gak bisa masuk," rintih Bani sambil memegangi kakinya yang sakit. Ia menoleh ke belakang dan melihat sosok itu melompat pelan, satu persatu, mendekatinya dengan ritme yang mematikan. Duk, duk, duk. Setiap lompatan itu membuat lantai yang dipijaknya bergetar. Bani melihat ke sekeliling dengan panik. Tidak ada lagi jalan lari. Hanya ada dua pilihan ekstrim yang tersisa di depan matanya. Di sebelah kirinya terdapat barisan loker pemain yang sempit dan pengap. Jika ia masuk ke sana, ia mungkin bisa bersembunyi. Namun jika makhluk itu tahu, ia akan terjebak di dalam peti besi tanpa jalan keluar. Di sebelah kanannya, pintu kaca utama yang dirantai besar berdiri kokoh. Bani melihat sebuah raket padel berbahan karbon berat yang tertinggal di dekat pintu. "Gua harus dobrak, gua harus hancurin rantainya." Bani memilih pilihan kedua. Ia merangkak dengan cepat, meraih raket itu, dan berdiri di depan pintu utama. Dengan seluruh tenaga yang ia miliki, ia menghantamkan raket itu ke arah pintu kaca untuk memecahkannya. Namun, tampaknya pintu itu pun terbuat dari kaca yang kuat benturan. Suara hantaman raket padel beradu dengan pintu kaca memekakkan telinga. Bani menghantamnya lagi dan lagi. Tangannya mulai mati rasa karena hantaman-hantaman itu.
Dia menyadari bahwa mustahil untuk memecahkan pintu kaca. Sementara itu, suhu di sekitarnya semakin anjlok. Sosok putih itu kini sudah berada tepat di belakangnya. Bayangan kain kafannya yang compang-camping sudah menyentuh kaki Bani. Pocong itu kini tidak lagi diam. Ia mengeluarkan suara desisan yang tajam, dan Bani bisa merasakan hawa dingin yang busuk menyentuh tengkuknya. Harapannya runtuh. Pintu itu tetap terkunci. Raket di tangannya retak. Pocong itu kini hanya berjarak 1 jengkal dari punggungnya, memancarkan hawa kematian yang begitu pekat, hingga Bani merasa oksigen di sekitarnya mendadak hilang. Bani memejamkan mata rapat-rapat, memeluk raket karbon yang retak itu di dadanya, dan pasrah menanti sentuhan dingin yang mungkin akan melukainya atau bahkan merenggut nyawanya. Ia bisa mendengar suara kain kafan yang bergeser pelan, sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Namun, di tengah kesunyian yang mencekam itu, sebuah suara mesin motor yang menderu tiba-tiba memecah keheningan dari arah luar gedung. Sorot lampu kuning yang terang membelah kegelapan, menyapu dinding kaca dan membuat bayangan raksasa di dalam ruangan itu menari-nari liar. Bani tersentak, namun ia masih terlalu takut untuk membuka mata. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru dan gerutu seorang pria tua. Aduh, pikun benar saya. Jam tangan di mana, dompet di mana? Itu suara Pak Nanang. Bani mendengar bunyi kunci yang dimasukkan ke dalam lubang gembok. Klik. Rantai besi yang sedari tadi menjadi penjara Bani berdenting keras saat ditarik lepas. Pintu kaca itu didorong terbuka lebar, dan seketika itu juga udara segar malam hari menyeruak masuk, mengusir bau busuk yang selama ini mengepung Bani. Loh, Mas? Seru Pak Nanang dengan nada sangat terkejut. Bani membuka matanya perlahan. Sosok putih dengan wajah hancur itu telah hilang, seolah-olah menguap saat cahaya lampu senter Pak Nanang menyinari ruangan tersebut. Yang tersisa hanyalah Bani yang terduduk lemas di lantai dengan tubuh yang bergetar hebat dan wajah sepucat mayat. Di atas lantai yang baru saja disinari, Pak Nanang melihat gumpalan tanah merah basah yang berceceran. Namun ia mengira itu hanya kotoran dari sepatu para pemain. Loh, pas yang tadi? Saya kira semua pengunjung sudah pulang. Pak Nanang segera membantu Bani berdiri. Bani tidak sanggup berkata-kata. Ia mencengkram lengan baju Pak Nanang begitu kuat hingga tangannya memutih. Matanya terus melirik ke arah lapangan satu yang gelap, di mana ia yakin sesuatu masih mengawasinya dari balik kegelapan. Pocong, pocong, bisik Bani terbata-bata. Suaranya nyaris hilang. Pocong? Mana? Nggak ada apa-apa, Mas. Mungkin cuma halusinasi karena gelap. Maaf ya, Mas, jadi kekuncian di sini. Saya kira sudah kosong semua tadi. Pak Nanang memapah Bani untuk bangun, tidak menyadari bahwa nyawa pria di sampingnya baru saja berada di ujung tanduk. Bani segera menyambar tasnya yang terjatuh ke kolong kursi, lalu segera berlari menuju luar gedung, meninggalkan kegelapan yang terkunci di belakangnya. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan sebuah firasat buruk bahwa apa yang ia lihat malam ini tidak akan selesai hanya dengan sekadar keluar dari gedung tersebut. Sementara itu, Pak Nanang cuma berdiri melongo. Sepanjang perjalanan pulang di dalam taksi yang ia hentikan dengan tergesa-gesa, Bani hanya terduduk diam, menatap kosong ke arah jalanan Jakarta yang mulai lengang. Sopir taksi sempat bertanya beberapa kali karena melihat baju Bani yang kotor terkena noda tanah merah. Namun Bani hanya membalas dengan anggukan singkat tanpa nyawa. Sesampainya di rumah, Bani langsung mengunci pintu depan dengan 3 putaran kunci. Ia segera menuju kamar mandi, menyalakan seluruh lampu rumah hingga terang benderang. Ia merasa butuh air dingin untuk membasuh rasa ngeri yang masih menempel di kulitnya. Seolah-olah aroma tanah kuburan itu telah meresap ke dalam pori-porinya. Cuma halusinasi, pasti cuma halusinasi. Ku cuma kurang oksigen karena panik, bisiknya, mencoba meyakinkan logika yang sudah hancur. Ia meletakkan ponselnya yang masih mati di atas meja kerjanya, lalu melangkah menuju wastafel. Bani menyalakan keran.
membiarkan air mengalir deras dan membasuh wajahnya berkali-kali. Dinginnya air sedikit memberinya rasa nyaman. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih tidak beraturan. Bani mengambil handuk, menyeka air yang menetes dari dagunya, dan perlahan-lahan mendongak untuk melihat pantulan dirinya di cermin wastafel. Awalnya ia hanya melihat wajahnya yang kuyu dengan lingkaran hitam di bawah mata. Namun, saat ia mengercapkan mata, pandangannya terpaku pada sudut gelap di belakang bahu kirinya yang terpantul jelas di cermin. Di sana, tepat di pojok kamar mandinya yang seharusnya kosong, berdiri tegak sosok pocong itu. Darah Bani serasa berhenti mengalir. Melalui pantulan cermin itu, ia melihat dengan sangat jelas wajah hancur yang tadi menghantuinya di lapangan padel. Sosok itu kini jauh lebih dekat. Kepalanya miring ke arah leher Bani. Dengan sisa-sisa tanah kuburan yang basah mulai luruh dari kain kafannya dan jatuh ke lantai keramik putih kamar mandi. Bani kontan menjerit keras-keras. Suaranya melolong seolah serigala. Dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.